Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh dan soleha. Berjumpa lagi ya bersama Ustazah Fauzia. Hari ini kita belajar mengenai tema 1, subtema 2 pada pembelajaran PPKN. Oke, anak soleh dan soleha, selamat menyaksikan video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh dan soleha. Good morning all. How are you today? Everything is good? Insyaallah ya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar mengenai PPKN. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa belajar. Membaca doa belajar dimulai. Amin. Oke, semoga membawa keberkahan untuk kita sendiri, lingkungan kita sendiri, orang tua, dan saudara-saudara. Oke anak-anak. Oke, minggu kemarin kita belajar mengenai tema 1, subtema 1. Nah, sekarang kita lanjut ya, pembelajaran baru yaitu tema 1, subtema 2. Adapun judul pembelajaran kita yaitu Pancasila, sila ketiga, dan sila keempat. Bersama siapa? Bersama Ustazah Fauzia. Nah, apa tujuan pembelajaran kita ini Ustazah? Oke, yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Yang kedua, untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat Pancasila. Dan yang ketiga yaitu dapat mengimplementasikan nilai-nilai sila ketiga dan sila keempat pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Oke anak-anak, di sini Ustazah agak sedikit bercerita ya. Mari kita simak cerita berikut. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Mereka ingin menggusurnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan milik keluarga. Usaha dari peternakan tersebut dapat menghidupi keluarga dan membayar sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan dan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternaknya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, dari cerita berikut, berarti sikap Santi sebaiknya bagaimana Ustazah? Oke, sikap Santi sebaiknya mengutamakan kepentingan orang banyak dengan cara apa? Pertama, memindahkan kandang ayam agar tidak terlalu dekat dengan rumah penduduk. Yang kedua, kandang ayam tersebut memiliki sirkulasi udara yang baik serta mendapatkan pencahayaan matahari secara maksimal sehingga kondisi lokasi dapat terpelihara selalu dalam keadaan kering ataupun tidak lembab. Nah, bagaimana dengan sikap penduduknya Ustazah? Oke, sikap penduduk alangkah baiknya jika penduduk bermusyawarah tentang dampak dari peternakan milik keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencarian dan masyarakat tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan. Oke anak-anak, nah coba dilihat di buku kalian pada halaman 79 pembelajaran 2. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari untuk lingkungan sekolah, misalnya yaitu pemilihan ketua kelas. Di sini, Salman dan teman-temannya di kelas 6 sedang mengadakan pemilihan ketua kelas. Pemilihan itu dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan. Semua siswa tampak antusias mengikuti proses tersebut. Semua warga kelas pun tampak puas dengan hasil pemilihannya. Tahukah kamu sila Pancasila mana yang sesuai dengan kegiatan pemilihan ketua kelas tersebut? Ayo, ada yang tahu nggak sila keberapa? Oke, Masya Allah. Ya, benar. Yang dilakukan oleh Salman dan teman-temannya sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila.
Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari pengamalan Pancasila pertama dan kedua. Kali ini kita akan mempelajari pengamalan sila ketiga dan keempat. Apa saja contoh pengamalan sila ketiga dan keempat? Mari kita pelajari. Nah, yang kita bahas pertama yaitu sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Apa lambangnya anak-anak? Ya, benar. Pohon beringin. Nah, sila ketiga mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Apa aja keanekaragamannya? Bisa berupa suku, budaya, tradisi, dan bahasa, dan masih banyak laginya. Oke anak-anak? Nah, di sini ada pun nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama apa itu? Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga, cinta tanah air, dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kemarin kita belajar mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat ya anak-anak soleh dan soleha apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Oke, good job. Kita lanjut yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke anak-anak. Nah, di sini Ustazah akan memberikan beberapa contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat ataupun lingkungan rumah. Nah, untuk lingkungan sekolah, kita bisa bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah. Kangen ya sekolah. Nah, selain itu apa? Contoh bekerja sama, misalnya piket kelas yang hampir rutin kita laksanakan ya setiap harinya. Nah, kemudian kalau di lingkungan rumah apa Ustazah? Misalnya saling bekerja sama satu sama lain, misalnya membersihkan rumah ataupun menyapu halaman. Nah, kalau di lingkungan masyarakat bisa melaksanakan bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Oke anak-anak? Nah, penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari apalagi nih Ustazah? Oke, yang pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Yang kedua, adanya perbedaan tidaklah menjadi sebuah perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Yang ketiga, kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia. Apa semboyan negara Indonesia anak soleh dan soleha? Pinter semuanya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang keempat, kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Oke anak-anak? Nah, apa yang kita peroleh atau apa sih manfaat dari kerjasama itu Ustazah? Kadang kita sering melakukan kerjasama, misalnya kerja kelompok, piket kelas, ataupun yang lain-lain. Apa sih manfaatnya Ustazah? Oke, di sini Ustazah akan memberikan beberapa manfaat dari bekerja sama. Di sini kerjasamanya yang positif ya, anak soleh dan soleha, bukan pada saat waktu ulangan ya. Nah, yang pertama, pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan secara bersama-sama atau secara tim. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Tadi pekerjaan rasanya lama karena sudah dibantu oleh teman, jadi pekerjaan itu lebih cepat selesainya. Cepat selesai, cepat pulang.
Oke, yang ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memperkuat semangat kebersamaan. Yang kelima, menemukan rasa peduli terhadap sesama. Nih, untuk kita semuanya, maksud peduli di sini apa? Kita sebagai makhluk sosial itu apa? Makhluk yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kita juga harus peka. Misalnya teman kita lagi piket kelas. Nah, kita lagi asik cerita-cerita di dalam kelas ataupun main-main. Nah, kita sebagai makhluk sosial peduli. Jika dia lagi bereskan kelas, ya kita jangan ada di dalam kelas lagi main-main. Ya, kalau mau main-main bisa di luar kelas, kayak gitu. Ataupun misalnya teman kamu lagi menyapu halaman. Nah, sebagai siswa yang mempunyai inisiatif, nah kamu bisa membantu teman kamu. Ketika teman kamu nyapu halaman, kamu bisa membantunya, kayak gitu. Oke, misalnya memasukkan sampah ke tong sampah. Itu adalah contoh anak soleh dan soleha. Oke? Nah, apa kesimpulan yang dapat kita peroleh dari nilai sila ketiga dan sila keempat? Nah, nilai yang terkandung dalam sila keempat dari Pancasila yaitu tidak memaksakan kehendak. Oke, yang kedua, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Nah, jika terdapat suatu perselisihan dalam hal suatu pendapat, misalnya saya maunya yang ini, nah si B saya maunya yang itu, kayak gitu. Nah, kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan cara apa? Dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah itu berarti menyelesaikan suatu permasalahan. Oke? Nah, dengan kedua belah pihak, yaitu berarti kedua belah pihak ini harus saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya, kayak gitu. Oke, yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Jadi, kita ini sebagai makhluk sosial tidak boleh egois, karena makhluk sosial itu adalah hidupnya berdampingan antara kamu dengan yang lainnya. Oke, jadi tidak boleh egois. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati. Misalnya nih, oke, hari ini kita belajarnya mengenai tematik ya anak-anak. Bagaimana, setuju nggak kita belajar tematik? Setuju saja. Oke, berarti itu keputusan yang disepakati. Atau misalnya, besok kita olahraga ya anak-anak, jadi wajib ya membawa baju olahraganya. Tapi Ustadz, baju saya udah kekecilan. Atau misalnya baju saya masih basah Ustadz. Oke, nah bagaimana cara menyepakatinya? Nah, kita cari cara tengahnya. Misalnya untuk baju kekecilan bisa menggunakan baju olahraga yang lain kayak gitu. Atau baju olahraga kakaknya. Kemudian untuk bajunya yang basah, bisa meminjam baju temannya seperti itu. Atau keputusan-keputusan yang lainnya. Oke anak-anak? Nah, berikutnya yaitu contoh sikap yang mencerminkan sila keempat dari Pancasila. Apa aja? Pertama, pemilihan ketua kelas yang sudah pernah kita lakukan bersama ya. Pemilihan ketua kelas. Fungsi dari ketua kelas apa? Untuk memimpin kelas atau memimpin teman-temannya. Kayak gitu. Kedua, bermusyawarah dengan keluarga tentang kegiatan libur sekolah. Nih, yang barusan liburan ya, biasanya itu harus melakukan musyawarah. Jangan hanya kemauan orang tua. Misalnya orang tua pengennya ke A, terus anak-anaknya pengennya misalnya ke B kayak gitu. Nah, itu harus dilakukan dengan bermusyawarah. Nah, harus menemukan jalan tengah. Oke, karena liburan itu kan saling menyenangkan satu sama lainnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, kayak gitu. Jadi, di sini tidak memaksakannya itu berarti jangan hanya pendapat kita aja yang maunya didengarkan, kayak gitu. Tapi kita tidak mau mendengarkan pendapat teman kita, kayak gitu. Atau misalnya, udahlah pendapatku aja yang kayaknya lebih bagus kayak gitu. Jadi, nggak usah deh pendapat-pendapat yang lain kayak gitu. Oke. Kemudian keempat, menjalankan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Jadi, hasil musyawarah itu harus kamu laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab karena sudah dibicarakan sebelumnya. Oke?
Kemudian yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and see you later.